Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Rahma Azahra, NPM 1831090398. Pada kesempatan ini saya ingin membahas salah satu topik dari mata kuliah Psikologi Agama, yaitu terkait pesantren sebagai pendidikan kelembagaan untuk perkembangan jiwa keagamaan. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan menjelaskan terkait pendidikan untuk perkembangan jiwa keagamaan. Itu ada 3. Yang pertama, pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga ini sebagai pendidikan utama yang didapatkan oleh manusia terkait perkembangan jiwa keagamaan. Kenapa seperti itu? Karena keluarga adalah tempat pertama di mana kita bisa mendapatkan pengetahuan, baik pengetahuan umum ataupun pengetahuan keagamaan. Selanjutnya, yang kedua, pendidikan kelembagaan. Nah, pendidikan kelembagaan ini biasa kita sebut dengan sekolah, baik yang berbasis umum ataupun sekolah yang berbasis keagamaan. Contohnya, kalau di Islam itu ada madrasah ibtidaiyah, madrasah aliyah, dan lain sebagainya. Jadi, melalui pendidikan kelembagaan tersebut, diharapkan perkembangan jiwa keagamaan itu dapat lebih meningkat. Salah satunya pendidikan kelembagaan yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah pondok pesantren. Pondok pesantren biasanya dipilih oleh orang-orang tua untuk memasukkan anak-anak pesantren supaya memiliki pemahaman keagamaan yang jauh lebih baik. Dan yang terakhir, pendidikan masyarakat. Selain dari kedua pendidikan tersebut, itu yang ada pendidikan masyarakat. Nah, biasanya melalui pendidikan masyarakat ini kita diajarkan nilai-nilai kesopanan yang mungkin sudah diajarkan melalui pendidikan keluarga dan pendidikan kelembagaan, tetapi lebih disempurnakan melalui pendidikan masyarakat. Jadi ketiga pendidikan tadi itu saling berkait. Terkait penjelasan lebih lanjut, mungkin bisa kita lihat melalui hasil wawancara dengan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Rahma Azahra. Jadi pada kesempatan ini saya dan Kak siapa namanya? Nama saya Sula Wilianti. Nah, jadi kita akan membicarakan sedikit hal tentang psikologi agama. Jadi topik yang akan kita bicarakan pada siang hari ini, Kak, itu tentang perkembangan jiwa keagamaan anak dan remaja itu melalui lembaga pendidikan pondok pesantren. Nah, jadi sebelum kita menuju ke pembahasan, jadi aku bakal nyampein sedikit dulu ya tentang Kak Sila, kira-kira tahu nggak sih ada berapa perkembangan jiwa keagamaan pada manusia? Kalau menurut saya, perkembangan jiwa pada manusia itu terbagi dalam 3, yaitu yang pertama masa anak-anak, yang kedua masa remaja, dan ketiga masa dewasa. Oke. Nah, kira-kira ketiganya itu Kak Sila udah tahu belum perbedaannya, Pak? Belum terlalu paham sih, dikit-dikit. Oke, jadi aku bakal jelasin nih Kak Sila tentang perbedaan 3 fase perkembangan jiwa keagamaan pada manusia. Tadi yang pertama apa Kak Sila? Ada masa anak-anak. Oke. Nah, jadi biasanya pada masa anak-anak itu anak-anak tuh cenderung masih ngikutin orang tuanya. Kak Sila setuju nggak? Setuju banget, soalnya ke setiap harian anak-anak itu dari bangun tidur sampai tidur lagi dia masih bersama orang tuanya. Waktunya tuh full untuk bersama orang tuanya. Nah, jadi kayak pendidikan pun masih dari keluarga ya Kak Sila. Jadi anak-anak itu kan ada fase di mana dia belum sekolah. Nah, jadi itu pendidikan pertama yang didapat dari orang tuanya. Oke, kita lanjut ya Kak Sila. Jadi yang kedua tentang masa apa Kak Sila? Ada masa remaja. Nah, jadi teman-teman biasanya pada masa remaja itu kita tuh muncul kebimbangan dalam beragama ya Kak Sila. Nah, dan biasanya perkembangan jiwa keagamaan pada remaja itu tuh emang sudah jauh lebih baik daripada masa anak-anak. Tapi biasanya di masa remaja ini memang perkembangannya belum matang. Dan yang terakhir itu masa perkembangan jiwa keagamaan pada masa dewasa. Nah, jadi pada masa dewasa itu perkembangan jiwa keagamaan seseorang tuh udah matang. Kayak misalnya kita lihat mungkin orang-orang yang usia lanjut dia tuh cenderung beribadah, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, itu salah satu contohnya. Oh, jadi gitu ya Kak Salwa? Nah, iya Kak Sila. Nah, oke, jadi sekarang aku mau tanya nih ke Kak Sila, pendapatnya Kak Sila gimana sih tentang anak-anak atau remaja yang dimasukkan pesantren? Apakah itu bisa membentuk jiwa keagamaannya anak-anak dan remaja tersebut? Kalau menurut saya, kalau waktu masa anak-anak itu tuh harus masih merasakan pendidikan dari orang tuanya sebelum waktunya masuk ke pesantren. Jadi biar dia tuh mendapatkan peran keluarganya dalam membentuk karakter dia selagi masa anak-anak tersebut. Kemudian kalau ketika remaja, pondok pesantren memang menjadi tempat yang bagus nih membentuk jiwa keagamaan anak. Soalnya nanti kalau semisal nih lingkungan anak-anak tersebut itu dalam artian kayak negatif gitu, teman sebayanya tuh sedikit melenceng gitu. Nah, dia bisa di pondok pesantren karena di situ pasti bakal dibina oleh pesantren tersebut untuk membedakan. Anak itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk ketika dia pulang lagi ke rumahnya dan menghadapi teman-teman yang kurang baik tersebut. Oke, itu tadi penjelasan dari Kak Sila nih.
Nah, jadi menurut Kak Sila usia berapa tuh yang tepat untuk anak-anak atau remaja untuk masuk ke pondok pesantren? Usia ketika masuk pondok pesantren yang cocok menurut saya yaitu pada tingkat akan masuk SMP, karena mereka sudah mampu hidup mandiri dan mereka tuh lebih membutuhkan bimbingan keagamaan yang lebih, karena untuk mengarahkan tindakan dan perilaku mereka dapat memilah mana yang baik dan buruk. Kemudian pendidikan di pondok pesantren ini mampu memberikan pemahaman keagamaan yang lebih baik pada mereka, karena di pondok pesantren itu tidak hanya mendapatkan ilmu keagamaan saja, tetapi mendapat ilmu-ilmu umum. Jadi menurut Kak Sila berarti berdasarkan penjelasan tadi itu masa yang tepat itu pada masa remaja ya Kak Sila? Benar. Oke, nah jadi kalau kayak gitu, apakah menurut Kak Sila pondok pesantren ini selalu berhasil untuk membentuk jiwa keagamaan pada anak atau remaja? Kalau menurut saya sih lebih banyakkan yang berhasil ya, tetapi itu semua tergantung pada individu anak tersebut. Oke, jadi ya kita balik lagi ya kepada individu kita sendiri. Kalau mungkin kita untuk anak-anak dan remaja yang emang dia pingin punya pemahaman keagamaan yang baik, ya itu mungkin berhasil. Tapi mungkin kalau untuk anak-anak yang Mempunyai background yang sedikit menyimpang gitu, itu mungkin bisa gagal ya. Tapi mungkin bukan pondok pesantrennya yang gagal ya Kak Sila, tapi individunya yang gagal. Oke. Itu tadi penjelasan dari Kak Sila. Terima kasih Kak Sila sudah memberikan waktunya untuk diwawancara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjut wawancara yang kemarin ya. Jadi kalau kemarin itu kan perspektifnya dari Kak Sila, yang mana Kak Sila itu alumni dari lembaga pendidikan yang basisnya agama Islam tetapi bukan pondok pesantren. Nah, pada kesempatan ini aku bawa Kak Naila nih yang merupakan alumni dari pondok pesantren. Pengalaman Kak Naila yang didapat di pondok pesantren. Nah, untuk Kak Naila sendiri udah berapa lama sih mondok? Kurang lebih 6 tahun saya mondok di pondok pesantren modern. Jadi kira-kira pengalaman apa aja tuh yang Kak Naila dapat sama mondok? Banyak sih, selama mondok itu kita bisa mendapatkan yang paling utama pasti agama. Karena kita sebagai santri itu harus menjalankan seperti sholat 5 waktu, mengaji, apalagi tentang adab. Jadi kita harus adab terhadap guru, itu penting juga. Nah, dari pengalaman yang Kak Naila dapat itu berpengaruh nggak sih sama perkembangan jiwa keagamaan Kak Naila? Menurut pendapat saya itu sangat berpengaruh, karena kembali lagi dengan karakteristik anak-anak itu berbeda-beda, potensi anak itu berbeda-beda. Karena setahu saya ketika anak dilahirkan ke dunia itu dalam keadaan kosong, jadi harus ada bantuan suatu lembaga ataupun dari orang tua sendiri yang membantu untuk menggali potensi anak-anak itu sendiri. Dari karakteristik kehidupannya juga, lingkungannya itu termasuk paling penting kalau lingkungan. Jadi kalau misalnya pondok pesantren itu jadi lembaga utama dalam perkembangan jiwa keagamaan anak dan remaja, itu Kak Naila setuju nggak? Kurang. Kan ada, kalau untuk perkembangan jiwa keagamaan itu ada bisa melalui 3 lembaga gitu loh, maksudnya dari keluarga, lingkungan masyarakat, sama lembaga pendidikan. Nah kan pondok pesantren masuknya di situ. Nah kalau untuk Kak Naila sendiri yang paling utama yang mana sih Kak? Keluarga. Paling utama itu keluarga, karena seperti yang kita ketahui, apalagi seorang ibu itu sebagai sekolah pertama bagi anaknya. Ibu itu dalam keluarga itu kan sangat penting perannya. Jadi ya termasuk kita nanti sebagai seorang ibu, kita harus tahu dasar agama itu seperti apa. Jadi lebih utamanya dari keluarga dulu. Nah, jadi kalau untuk menurut Kak Naila sendiri sih, Kak Naila merekomendasikan nggak sih untuk anak-anak atau remaja dimasukin pondok pesantren? Kalau untuk saat ini, apalagi kita udah di Gen 4.0, itu sangat penting. Apalagi yang kita tahu, keluarga, apalagi banyak orang tua sekarang yang sibuk di luar. Jadi banyak anak itu sekarang yang kurang agama, apalagi zaman gadget. Kita nggak tahu nih, ketika orang tua di luar rumah, orang tua sedang bekerja, apa yang anak buka di gadget itu, apakah penting atau tidak, kita nggak tahu. Jadi kalau di pondok itu mungkin lebih aman, karena kita tidak pernah diperbolehkan untuk memegang HP, terutamanya itu. Jadi kita lebih banyak masukan tentang ilmu agama, terutama itu. Juga kalau di pondok pesantren pun nggak membatasi kita untuk berkembang lebih dalam dalam ilmu sosial, apalagi utamanya ilmu sosial itu kita bisa berkembang jauh. Terus potensi dalam sehari-hari, nanti kedepannya kita nanti mau jadi apa, itu tidak pernah dibatasi. Oke. Nah, jadi menurut Kak Naila usia berapa sih yang tepat biasanya untuk anak-anak masuk ke pesantren tuh? Menurut saya itu sejak ketika mereka sudah balik ya, harusnya, karena lebih awal itu lebih cepat lebih baik. Tapi tergantung orang tua ya, mungkin banyak saat ini orang tua itu belum tega buat masukin anaknya ke pondok. Jadi menurut saya sih mungkin kurang lebih saat masuk SMP ya, karena SMP itu usia-usia yang pas sedang gitu, balik udah terus lagi
pubertas, kenalnya dunia luar itu mulai sedikit demi sedikit itu, mungkin pas SMP sih lebih pasnya. Oke, itu masuk masa remaja ya berarti? Iya, Nila? masuk remaja. Iya sih, karena kita ngelihat untuk remaja pada masa ini tuh emang perlu banget ya pendidikan dari pondok pesantren, karena kita melihat gimana apa ya, dunia luar sekarang kan emang mengerikan ya emang kalau memang itu. Jadi kalau menurut Kak Naila, pondok pesantren itu berarti bagus ya untuk membentuk jiwa keagamaan anak. Tapi ini ya, bukan hanya tentang pondok pesantren juga, mungkin ada beberapa pemikiran orang tua mungkin bisa memanggil guru private tentang agama, itu juga bisa, dan lebih menjaga anaknya itu di rumah itu sebenarnya bisa tanpa harus di pondok pesantren. Mungkin menyewa guru ngaji kayak gitu, itu juga masih termasuk apa ya, jalan yang bagus juga gitu, daripada harus memasukkan anaknya ke pondok pesantren, karena kita nggak tahu nanti di pondok pesantren anaknya seperti apa, itu kan tergantung kembali lagi ke anaknya gitu. Ya, karena emang pondok pesantren juga nggak bisa menjamin iya, gitu, betul, menjamin. ya. Karena balik lagi ke individunya masing-masing ya. Percuma kalau anak orang tuanya ini melepas anaknya ke pondok pesantren, tapi orang tuanya pun ikut melepas. Harusnya di situ orang tua ikut peran mendukung juga. Bahwasanya di pondok ini harus tetap kasih semangat ke anaknya, bukan hanya pembelajaran dari guru saja. Guru itu ustadz-ustadzah di pondok pesantren itu hanya memberi masukan, memberi anak pembelajaran seperti itu. Orang tua juga harus tetap berperan walaupun anaknya udah dilepas di pondok. Oke, jadi kesimpulannya dari Kak Naila, pondok pesantren itu emang bagus untuk pembentukan jiwa keagamaan pada anak ya. Terus mungkin ada itu saran untuk adik-adik yang mungkin sarannya buat adik-adik di luar, apalagi yang sekarang baru masuk masa pubertas, masih masa pendewasaan, masuk masa-masa remaja, lebih baik banyak-banyak mengenal ilmu agama dari sekarang, karena kita tidak pernah tahu kapan zaman ini akan berakhir. Jangan hanya mengikuti zaman, tapi juga kita harus belajar bagaimana zaman ini terbentuk gitu. Jangan sampai salah pilih. Kalaupun emang harus kalian punya keinginan buat masuk pondok untuk mengenal agama lebih jauh, itu lebih bagus karena dia akan pernah membatasi mimpi kalian buat kedepannya. Oke, terima kasih Kak Naila waktunya untuk diwawancarai. Semoga ilmu yang dikasih Kak Naila bermanfaat. Amin, ya, amin. Oke, jadi melalui hasil wawancara dengan Kak Sila dan Kak Naila tadi, kita bisa tarik kesimpulan ya, kalau misalnya mereka berdua setuju apabila pondok pesantren bisa menjadi lembaga pendidikan yang baik untuk perkembangan jiwa keagamaan pada anak-anak dan remaja. Karena pada umumnya anak-anak dan remaja itu memang lebih membutuhkan bimbingan keagamaan yang jauh lebih baik. Oke, saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga hal yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.